Halo guys, kembali lagi di channel kita, Baditra Channel. Hari ini kita akan ceritain gitu misteri-misteri. Dan kalau kalian tanya kenapa aku kayak gini gitu, nggak kayak biasanya kan, nggak apa-apa, biar kayak smoky gitu. Jadi langsung aja kita mulai. Okay. Kita hari ini podcast ya. Hari ini kita akan membacakan 9 cerita horor kisah nyata di Indonesia yang viral dan melegenda. Cerita ini bisa kalian baca langsung di alamat website yang nanti kita sertakan di deskripsi video. Oke. Nah, cerita ini Mama bacakan asli ya, asli dari webnya. Judulnya apa Mbak ya? Judulnya 9 cerita horor kisah nyata di Indonesia yang viral dan melegenda. Oke. Itu ya judulnya guys. Nah, Indonesia menyimpan banyak kisah mistis yang terkenal. Ini ada beberapa kisah mistis yang sangat melegenda. Kisah mistis yang pertama yaitu kisah mistis Nyi Roro Kidul. Oke, langsung aja kita mulai ya guys. Kameranya nggak pas-pas. Iya. Oke, jadi cerita pertama ini temanya Nyi Roro Kidul ya guys. Bagi penikmat cerita mistis, cerita Nyi Roro Kidul pasti sudah tidak asing lagi. Disebut-sebut sebagai Ratu Pantai Selatan, kisah Nyi Roro Kidul sangat terkenal di kalangan warga Jawa. Versinya pun bermacam-macam. Salah satunya ada yang mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah Putri Kandita, putri dari Raja Siliwangi. Karena sang putri tidak disukai oleh saudara-saudaranya serta selirnya. Ini kenapa nih kok nggak disukai? Mungkin karena dia sangat cantik, mungkin dia sangat pandai, atau mungkin Putri Kandita ini adalah kesayangannya Raja Siliwangi, sehingga orang-orang di sekitarnya tuh iri, tidak suka, mungkin begitu. Namun dia baik hati ya? Bisa, iya, mestinya baik hati. Karena dia tidak disukai oleh saudaranya serta para selir, dia lalu dikutuk dengan penyakit kusta. Konon dia dikutuk Mbak Ayah. Sang ayah pun dihasut untuk mengusir Putri Kandita. Jadi sang raja ini dihasut-hasut oleh saudara-saudaranya yang lain dan selir-selirnya untuk mengusir Putri Kandita itu. Inilah yang membuatnya kemudian melarikan diri ke Laut Selatan. Dan sampai sekarang masyarakat percaya bahwa sang putri masih sering menampakkan diri dengan mengenakan baju hijau saat datang ke pantai. Ini kalau yang aku tahu ya Mah, itu katanya ada larangan, mitos larangan tidak boleh memakai baju hitam, baju merah, hijau. Ya, baju hijau sama baju pink loh. Masa sih? Iya. Kalau nggak salah itu di pantai selatan. Kalau yang Mama tahu sih nggak boleh pakai baju hijau katanya. Namun sebenarnya karena warna hijau itu tidak boleh, karena nanti kalau kita tenggelam itu nanti kayak warnanya menyatu gitu, tahu kan? Warnanya kayak ya biru itu loh, biru kayak hijau kehijauan gitu loh, kalau aku tahu ya. Oke.
Kita lanjut Udah. cerita yang Iya. kedua. Oke. Cerita yang kedua ini Wewe Gombel ya. Mama yang bacakan atau Mbak Ayah bacakan untuk pemirsa? Mama. Kan mama yang ditaruh. Cerita yang kedua yaitu Wewe Gombel. Cerita horor nyata Indonesia yang berikutnya ini adalah kisah Wewe Gombel. Cerita tentang seorang wanita yang bunuh diri setelah membunuh suaminya itu sudah terdengar cukup lama di Indonesia. Mama baru tahu loh Wewe Gombel itu ternyata Membunuh orang suaminya. yang membunuh suaminya. Aku juga tahu. Habis tahu. bunuh suaminya, depresi kan, bunuh diri. Gitu ya. Iya. Kayaknya sih Kisah gitu. ini bermula saat sang wanita yang tak bisa memberi keturunan mendapati suaminya selingkuh. Wanita yang berasal dari daerah Gombel di Semarang ini pun membunuh suaminya. Gombel sendiri adalah daerah yang memiliki latar belakang mistis sebagai tempat pembunuhan di masa kolonial. Wewe Gombel biasanya muncul untuk menculik anak-anak menjelang maghrib. Ini legendanya. Anak-anak itu konon akan dibawa ke alam lain. Karena kisah Wewe Gombel inilah muncul kepercayaan di tengah masyarakat untuk tidak membiarkan anak-anak keluar rumah saat menjelang maghrib karena khawatir dibawa oleh Wewe Gombel. Katanya orang Jawa zaman dulu tuh jangan keluar maghrib ya, nanti banyak setannya gitu keliuran. Tapi emang bener loh guys, pas malam itu kan punya CCTV. Itu kan pas malam-malam kan, itu kayak pas pagi itu nyala kan kayak gini kan. Terus kalau malam itu ya gelap. Terus kalau ada makhluk lewat, oh ya BTW dia bisa lihat makhluk halus ya. Itu dia kalau malam itu nyala sendiri loh. Sumpah nyala sendiri. Padahal kita lihat nggak ada apa-apa yang lewat, nyala sendiri. Oh my god. Itu maghrib, bener-bener maghrib. Oh ya pas maghrib udah ya, pas jam 6, jam 7 gitu udah. Oke. Cerita ketiga adalah si manis jembatan Ancol. Langsung kita bacakan. Iya langsung. Si manis jembatan Ancol. Cerita ketiga ini. Kalau kamu menghabiskan masa kecil di tahun 1900-an, cerita horor nyata tentang si manis jembatan Ancol pasti sudah tidak asing lagi. Cerita tentang seorang wanita yang tewas di daerah Ancol ini sempat diangkat menjadi film dan serial televisi. Ada beberapa versi kisah asli dari si manis jembatan Ancol. Ada yang mengatakan bahwa gadis itu adalah Maryam yang melarikan diri dan kemudian diperkosa lalu dibunuh di daerah Ancol. Aku tahunya itu kan ada kayak bangsawan gitu ya kan. Cowok dia tuh punya pembantunya kayak cantik, Maryam itu. Dia kayak cantik banget gitu loh, kayak mau mempunyai. Terus kan dia kayak kaya gitu kan, ada algojo-algojonya. Terus kalau nggak salah sih algojo. Terus dia kan marah, si Maryam tuh kabur dari rumahnya. Ya algojonya tuh memperkosa lalu membunuh, dan dia membuang jasadnya ke dalam sawah. Ngerti nggak tuh? Oke. Tuh, yang saya tahu itu. Kita balik ke ceritanya ya.
Tapi ini ada beberapa versi sih sebenarnya. Yang aku tahu ya, cuman itu doang. Jadi yang lain-lain nggak nyimpan. Oke. Jadi kita lanjut ke yang versi ceritanya ya menurut website ini. Oke. Nah, ada beberapa versi kisah asli dari si manis jembatan Ancol ini. Ada yang mengatakan bahwa Maryam ini konon kabur dari rumah karena ia akan dipersunting oleh saudagar kaya yang tidak dia sukai. Cerita yang lain itu mengatakan bahwa si manis jembatan Ancol itu aslinya namanya adalah Ariyah, bukan Maryam. Nah, tapi seperti Maryam itu, Ariyah ini juga akan dijodohkan dengan seorang pria kaya namanya Uy Tambasya. Uy. Mungkin bukan orang keturunan Indonesia. Belanda mungkin. Belanda atau Tionghoa mungkin. Belanda, Tionghoa, Tiongkok bisa itu namanya. Karena tidak suka, Ariyah pun mencoba kabur. Sayangnya dia bertemu lagi dengan orang suruhan Uy dan akhirnya dia dibunuh dan dibuang di Ancol. Sampai saat ini warga setempat mengaku masih sering melihat sosok gadis ini berdiri di atas jembatan Ancol. Keberadaannya ini sering dikaitkan dengan peristiwa kecelakaan yang kerap terjadi di daerah itu. Jadi karena ada si Maryam, si manis jembatan Ancol dia kayak balas dendam gitu ya. Akhirnya dia menyebabkan, dia kayak arwah nggak tenang gitu, kayak penasaran gitu. Dia nggak tahu siapa yang nyelakain dia gitu, nggak tahu kan. Akhirnya dia terus mungkin mengganggu orang dan menyebabkan orang lain celaka. Kayaknya gitu. Lanjut. Kisah keempat adalah Lampor, guys. Yang bacain masih sama mamaku. Lampor ini adalah sebuah kisah misteri juga ya dari Indonesia ya. Aku tahu Lampor. Tapi dari mana ya Lampor tuh berasal? Dari mana? Kayak dari mana gitu loh, kayak apa ya? Bingung. Aku nggak pernah didatangi Lampor, nggak pernah. Nah, Lampor ini selain kisah Wewe Gombel itu, teman-teman, Lampor itu juga merupakan legenda mistis yang berhubungan dengan waktu maghrib. Di cerita ini itu bermula dari Temanggung, Jawa Tengah. Masyarakat setempat itu percaya bahwa Lampor adalah hantu yang membawa keranda terbang. Berarti kayak dia yang apa tuh, yang ini bawa itu kan, yang apa tuh namanya itu loh, keranda. Iya. Tapi dia kayak jasad gitu ya. Ya kayaknya gitu sih. Tahu Lampor itu bentuknya seperti apa. Aku nggak tahu asal mulanya, ngasal aja guys. Oke, lanjut ya. Jadi ceritanya ini Lampor. Dan masyarakat setempat ini percaya bahwa Lampor adalah hantu yang membawa keranda terbang dan datang untuk menculik orang-orang. Kalau sudah diculik Lampor, orang tersebut, aku tahu akibatnya guys. apa? Dia kayak gila atau pingsan dan bisa dilarikan ke rumah sakit, atau udah ya udah mati aja gitu. Kalau menurut artikel ini, jika orang itu sudah diculik oleh Lampor, orang itu tidak akan bisa pulang lagi. Kalaupun berhasil kembali, biasanya mereka akan menjadi gila atau linglung. Linglung itu ya seperti orang yang bingung gitu. Kayak udah nggak ada akal gitu. Ya, seperti itu Lampor, guys. Tapi kalau udah memaksakan diri kayak gitu tuh, kalau udah diituin Lampor atau memaksakan diri tuh mati gitu.
Setauku mati ya. Kalau salah maaf ya. Oke, lanjut. Lanjut. Kisah kelima ini kisah tentang keluarga tak kasat mata. Itu yang viral yang itu apa tuh, lupa namanya. Kakek neneknya itu kan hantu tuh. Itu apa, family, keluarga kayak hantu gitu. Oke, langsung aja. Cerita horor kisah nyata yang berkisah tentang seorang bernama Genta ini viral setelah dituliskan lewat forum Kaskus. Tokoh utama menceritakan pengalamannya selama bekerja di sebuah kantor di Yogyakarta yang berada di sebuah rumah tua. Selama berada di rumah itu, Genta kerap menemui sosok-sosok mistis, mulai dari nenek-nenek berkerudung sampai dengan kuntilanak. Padahal neneknya berkerudung loh. Kak, cerita yang sudah dibaca lebih dari 7 juta kali itu kemudian diterbitkan dalam bentuk buku. Jadi mungkin kalau mau cerita lengkapnya langsung baca bukunya kali ya, bisa beli bukunya. Judulnya apa? Keluarga Tak Kasat Mata. Ini sudah ya guys. Kita lanjut ke tema ke itu cerita ke-6. KKN di Desa Penari. Oh ya, film ini tuh bukan cuman itu loh guys. Bukan cuman cerita ini tuh bukan cuman karangan loh guys. Bukan cuman film yang dibuat. Itu setauku itu. Terus setauku tuh itu. Dia juga beneran ada anak KKN, ya KKN-nya di Desa Penari itu. Nanti boleh aja deh lihat di YouTube Nadia Omara. Aku nggak tahu selengkapnya, soalnya aku tahu sih sebenarnya, soalnya ceritanya panjang banget gitu. Dan kalau kita bahas di video kali ini tuh nanti nggak muat guys. Gimana kalau besok lagi kita buat lagi ya? Sama papa, kita bertiga, oke? Langsung aja. Oke. Cerita tentang KKN di Desa Penari. Iya. Baik. Sejak pertama kali diceritakan via akun Twitter @simplem81378523, cerita tentang KKN yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di Desa Penari itu langsung viral. Jadi diceritakan bahwa ada sekelompok remaja tim KKN ini mengalami berbagai peristiwa misterius di luar akal sehat selama aktivitas KKN mereka di desa itu. Bahkan 2 di antara mereka itu menghilang. Popularitas cerita KKN tersebut kemudian membuat sebuah rumah produksi MD Entertainment mengangkatnya ke dalam format layar lebar. Sejak pertama kali tayang di bulan Berarti April, dia kayak cerita yang itu loh, yang kayak menjadi, yang kayak berebut jadi presiden itu. Tahu kan T30. T30 yang udah terjadi kan diceritain lagi gitu ya. Dari film. Oke, next. Ayo lanjut. Oke. Yang ke-7, kisah mistisnya yaitu melahirkan dibantu makhluk halus. Ini makhluk halus loh guys. Ini aku belum tahu. Oke, ayo. Cerita ini bermula saat ada seorang ibu hamil yang akan melahirkan. Oh, aku kayaknya tahu deh. Dia tuh kayak orang kaya. Terus itunya bingung kan. Bapaknya bingung. Dia tuh kayak sombong gitu. Dia cari-cari kan itu. Dia kayak berlagak sombong gitu loh sama yang bantu melahirkan gitu loh. Nah, Itu dia lihat, kalau nggak salah ya,
kalau nggak salah dia tuh lihat itu, dia kan nyari kan orang yang itu yang bisa bantu istrinya lahirin. Udah ketemu, terus dia berlagak sombong. Habis dia pulang, dia tuh agak mistis, dia tuh agak miskin gitu ya, agak sederhana gitu ya. Cerita itu kalau nggak salah ya, coba kita lanjut aja biar tahu ceritanya. Ya antara miskin dan sombong ya. Ini ceritanya bermula saat ada seorang ibu hamil yang akan melahirkan. Salah ya guys. Dia lalu datang ke rumah sakit dan melahirkan dengan selamat. Oh maaf, salah. Nah, setelah itu keanehan itu mulai muncul ketika sang ibu keluar dari rumah sakit. Warga sekitar itu merasa heran karena rumah sakit tersebut itu sebenarnya sudah lama tutup. Tapi meski begitu, sang ibu itu tetap yakin kalau dia itu memang datang ke rumah sakit. Dan di sana itu ada dokter, ada perawat, ada pasien lain, dan dia dibantu melahirkan dengan selamat. Padahal warga sekitar tahunya itu bukan rumah sakit. Berarti dia dibantu beneran makhluk halus. Mungkin ya. Udah ya? Udah ini belum? Sudah. Oke. Cerita yang ke-8 adalah rumah kentang. Aku pernah denger sih guys, rumah kentang gitu. Pernah dengar rumah kentang tapi agak lupa. Jadi rumah kentang ini adalah salah satu urban legend. Urban legend itu legenda perkotaan gitu lah. Udah gak usah urban legend. Ini tulisannya urban legend. Kali aja pemirsa ada yang nggak tahu kan urban legend itu apa. Urban legend itu berarti legenda yang beredar di penduduk kota gitulah, terutama yang berasal dari kota Bandung. Berada di Jalan Banda ada sebuah rumah yang konon pernah jadi tempat peristiwa tewasnya seorang anak kecil yang masuk ke dalam kuali. Kayak Hazel and Gazel nggak sih? Mungkin. Kuali itu biasa dipakai untuk merebus kentang. Dan kisah tentang rumah kentang itu diangkat ke layar lebar atau dijadikan film pada tahun 2019. Serem banget gak sih? Anak masuk panci. Kayak Hazel and Gazel. Sensornya loh. Oh iya, kan bioskop. Sudah? Belum. Saya mau menjelaskan dulu. Oke. Kalau sebenarnya sama sih, kisah nyatanya Hazel and Gazel itu ya yang ditulis siapa gitu, aku lupa. Itu sebenarnya udah masuk kan, itu kan rumahnya kayak itu kan, mereka berdua masuk, udah dikurung, disuruh ngapa-ngapain, terus mereka disiap-siapin buat direbus kan. Ya udah direbus saja gitu, kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak salah semua itu, ya udah direbus saja, direbus udah, nggak diapa-apain lagi. Sadis ya. Iya, mereka nggak berhasil kabur. Itu kan cuman ceritanya Disney ya. Ya Disney, cuman khayalannya, tapi itu kisahnya kayak gitu yang ditulis langsung. Oke, yang nomor 9 ini Kuyang. Nanti sekaligus cerita mistis terakhir ya. Iya, ini juga sebenarnya aku percaya ini ada Kuyang. Nanti ku jelasin ya. Nanti ku jelasin di akhir video, oke? Ayo. Oke. Ya. Kuyang ini adalah sosok yang pada siang hari berbaur layaknya manusia biasa, tapi pada malam tiba
Dia mampu melepaskan kepala dari tubuhnya dan menjadi sosok yang menyeramkan. Kisah Kuyang sendiri ini berasal dari Kalimantan. Ketika kuyang melepaskan tubuhnya, kepalanya akan terbang bersama anggota tubuh yang lain. Jadi seperti patung ya. Hati, usus, dan jantungnya ini ikut terbang bersama kepalanya dan diiringi cahaya merah seperti api dari belakang. Itu penampakan kuyang menurut artikel ini. Ini termasuk yang sangat populer ya, kuyang ya. Ini sudah selesai. Ada pengalaman khusus dengan kuyang? Baik. Aku pernah tahu cerita papaku. Dulu kan dia kayak pindah rumah gitu, Kalimantan, apa-apa gitu. Sampai sekarang Nganjuk. Oke. Jadi ceritanya tuh pas melahirkan utiku pas melahirkan itu ada kuyang yang dia nggak tahu ada kuyang loh pas melahirkan. Tapi akungku kan punya bapak angkat gitu ya, kalau nggak salah papaku akungku punya bapak angkat gitu. Itu bapak angkatnya kayak tahu, terus dikasih bawang sama daun apa gitu, aku lupa aku. Terus pas yang kedua pas utiku masih nyuci piring, pas hamil, itu ada dia kayak itu dia masih hamil kan, terus kayak sakit gitu, ada yang kayak gini-giniin itu. Dia ternyata kuyang. Dia masih belum tahu ya. Iya, masih belum tahu. Itu kayak apa gitu loh. Pokoknya sakit gitu-gituin. Terus ketemu kan sama akungku. Jadinya akungku itu itu namanya ngasih pecahan kaca di itu kan, sampai pecah tuh kacanya. Kalau nggak salah kasih apa gitu loh, kaca kalau nggak salah. Itu di badannya kuyangnya. Oke, mungkin udah segitu aja deh ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Dadah teman-teman, sampai jumpa di sesi horor yang lainnya. Dadah guys. Dadah guys. Guys.